iki lho. Iya. Ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi dhawil wafa amma ba'd. Shaimin shaibat rahimakumullah. Kita masih mengkaji kitab Thariqus Shalihin ila Rabbil Alamin. Jalannya orang-orang soleh menuju kepada keridhaan penguasa alam semesta. Judul bab yang akan kita kaji semestinya Fadlu Sholatid Duha, keutamaan sholat duha. Saya skip karena sudah sering. Setelah itu Fadlu Sholatil Jumu'at, keutamaan sholat Jumat, juga saya skip karena sering. Maka kesempatan kali ini kita mengkaji temanya Fadlus Siyam, keutamaan puasa dan hal-hal yang terkait dengan puasa. Merefresh tapi cepat. Nomor 1, babun fil jannah lis-shaimin, sebuah pintu di surga khusus untuk orang puasa. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah sahih dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Lis-shaimi babun fil jannah yuqalu lahu rayyan." Di surga itu ada pintu khusus untuk orang berpuasa namanya Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk pintu itu selain mereka. Fa'idha dakhala akhiruhum uliqa, kalau orang puasa yang terakhir sudah masuk ditutup. Itu pintu itu kalau dimasuki orang puasa maka tidak akan tertimpa kehausan selama-lamanya. Nomor 2, raihatu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik, bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini juga sudah sering. Salah satu pemahaman ulama, lah iya wong bau saja itu di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi, apalagi tidak bau lebih wangi lagi. Itu menegaskan orang puasa itu boleh bersiwak untuk menghilangkan rona atau bau mulut. Nomor 3, as-saumu wiqayatun minan nar, puasa itu adalah benteng atau tameng dari api neraka. Nabi bersabda dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. As-siyamu junnatun wa khisnun hasinun minan nar, puasa itu adalah pelisai atau pelindung atau benteng dari api neraka. Yang berikutnya, poin yang berikutnya, as-shaimu yafrahu bi thawabi shaumihi yaumal qiyamah, orang berpuasa itu bakal berbahagia dengan pahala puasanya pada hari kiamat. Dikatakan dalam sebuah hadis, li shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih bi thawabi shaumihi. Orang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka atau saat Idul Fitri, makna yang lain, dan
kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya ketika memanen pahala puasa. Yang berikutnya, poin nomor 5, asyamu yashfa'u lil abdi yaumal qiyamah. Puasa itu bakal membela atau mensyafaati orang yang berpuasa pada hari kiamat. Dikatakan dalam hadis Nabi, dia diserupakan satu makhluk yang membela. Ya Allah, orang ini meninggalkan makan, minum, syahwat untuk saya, maka jadikanlah saya pensyafaat bagi dia. Dibelani. Yang berikutnya, thawabus shaumi la ya'lamuhu illallah. Pahala puasa itu tidak diketahui kecuali oleh Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu ibadah rahasia untukku, aku saja yang membalasnya. Nomor 7, man khutima lahu bisyam dakhalal jannah. Siapa yang ditutup kehidupannya ini pada saat berpuasa pasti masuk surga. Nah, ini hadisnya perlu tak baca karena unik tak baca. Wa an Hudzaifah, ini sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah, qala asnatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri faqala man qala la ilaha illallah qala Hasan ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata untuk meraih keridhaan Allah dan dia menutup kehidupannya dengan kalimat itu, pasti dia masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang berpuasa satu hari semata-mata karena Allah dan dia ditutup amalannya saat kematiannya itu dalam kondisi berpuasa itu, pasti masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah, siapa yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dilala khutima lahu biha, ditutup usianya dalam keadaan bersedekah itu, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Ada dua hadis intinya sama. Fadlu qiyami lailatul qadri, keutamaan bangun malam ketika malam kemuliaan, malam Al-Qadar. Nomor 1, qiyamu lailatul qadri afdalu min ibadati alfasanah. Salat malam pada malam kemuliaan itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan mengacu kepada surat Al-Qadar. Nomor 2, qiyamu lailatul qadri ghufranun lidzunubil mutaqaddimah. Bangun malam ketika malam kemuliaan itu menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa yang lalu-lalu. Bab berikutnya, fadlu qiyami Ramadan, bab salat malam di bulan Ramadan. Tarawih niku nama alias dari salat malam di bulan Ramadan, nama alias. Nomor 1, qiyamu Ramadan yukaffiru dzunub as-sabiqah ilal kabair fatahtaju ila taubah. Salat malam di bulan Ramadan itu menghapus dosa-dosa sebelumnya kecuali dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat yang tulus. Sudah sering hadisnya dibicarakan. Yang berikutnya, fadlu ittiba'i Ramadan bisittin min Syawal. Keutamaan mengikuti puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal ini bulan derawasi. Kenapa? Akeh undangan mangan. Sehingga kalau mampu disegerakan, ya disegerakan tanggal 2 sampai 7. Kalau memang tidak bisa, ya pokoknya bagaimana, berusaha disegerakan. Kalau enggak, nunggu-nunggu last minute, nah biasanya gak tembus.
Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkannya 6 hari di bulan Syawal mulai tanggal 2 atau seterusnya, maka kana kasiyamid dahri, dia dipandang seperti puasa sepanjang tahun. Berikutnya, fadlu siyami yaumi arafah, keutamaan puasa Arafah bagi yang tidak sedang wukuf di Arafah. Lek sedang wukuf di Arafah, silakan makan minum karena Anda butuh kekuatan untuk beribadah. Dikatakan yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa-dosa 1 tahun depan, 1 tahun belakang. Ini keutamaan amal jackpot bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlu siyami yaumi Asyura, keutamaan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Anda mau 9-10 silakan, 10-11 silakan, 9-10-11 silakan. Keutamaannya yukafirus sanatal allati qablahu, menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Fadlu shaumi ghalibi Sya'ban, keutamaan berpuasa di kebanyakan hari bulan Sya'ban. Maksud dari kebanyakan hari bulan Sya'ban itu lebih dari separuh bulan Sya'ban. Jadi ummahatul mukminin, para istri Rasulullah itu niteni, saya tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa sunnah dibandingkan berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan beliau hampir berpuasa 1 bulan full, hampir. Yang berikutnya, fadlu siyami syahrullahi al-muharram, keutamaan berpuasa di bulan Muharram, bulan 1 Hijriah. Le Asyura tanggal 10 Muharram. Kalau ini pokoknya banyak-banyak puasa di bulan Muharram. Nabi bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram, seutama-utamanya puasa itu adalah puasa Ramadan. Seutama-utamanya puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah namanya Muharram. Wa afdalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail, seutama-utamanya sholat sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Yang berikutnya, fadlu siyami yaumul itsnin wal khamis, keutamaan puasa hari Senin dan Kamis. Tapi lek orang Jawa itu bikin keutamaan sendiri. Lek ana arek enom, poso apa le? Senin Kamis, oi, cekne jodohmu tepak. Lah lek sing wis nglakoni wis nikah ya napa lak bahaya. Jadi wong Jawa niku gawe keutamaan dhewe. Padahal tidak begitu. Di sini dikatakan dari sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis, disetorkan laporan amal pekanan itu hari Senin sama Kamis. Maka Nabi bersabda, menegaskan, fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim, aku senang ketika amalku dipersembahkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Yang berikutnya, fadlu siyami thalathati ayyamin min kulli syahr la siyama ayyamul bid, keutamaan berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, apalagi pada hari putih 13, 14, 15. Sebetulnya puasa 3 hari dalam 1 bulan itu tidak harus 13, 14, 15. Anda mau tanggal 1, 2, 3 silahkan. Anda mau tanggal 27, 28, 29 silahkan. Tapi yang paling utama adalah 13, 14, 15. Itu dalam penjelasan-penjelasan kitab-kitab
fikih itu banyak dirinci. Yang berikutnya, fadlu al-ashrul awakhir min Ramadan. Keutamaan lebih fokus dan semangat beribadah di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir mengencangkan tali sarungnya. Cancut tali wondo dari wong Jawa. Artinya semakin energik mujahadah, sregep semangat beribadah. Ada juga itu kinayah, sebuah bahasa halus menjauhi pasangan hidup, tidak berhubungan intim. Wa ahya lailah, menghidupkan seluruh malam. 10 hari terakhir menghidupkan seluruh malam. Dan yang ketiga, zaman kita gampang ini, wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarga. Jadi kalau memang hati kita iki koyoke malam sing dirindukan iki, malam sing diarep-arep, dimiskol ae keluarga. Tangi yo koyoke dina melek bengi iki. Yang berikutnya, fadlus sahur, keutamaan makan sahur. Saya ringkas saja ya, karena hadisnya panjang. Makan sahur itu hidangan yang berkah, di waktu yang berkah. Pembeda antara puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab. Dan di situ ada momen-momen diijabahnya doa. Maka makan sahurlah, meskipun dengan 1 butir kurma, minum air putih, dapat keberkahan makanan dan waktu itu. Fadlu ta'jilil fitri, bab menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Sepertinya tanpa dianjurkan pun balapan wong-wong. Jadi saya skip ya. Hadisnya banyak. Fadlu man fattara shaiman, bab keutamaan memberikan takjil atau memberikan makanan untuk orang yang berbuka. Dan keutamaannya itu banyak. Anda bisa memang merogok kocek, beli sesuatu silahkan. Bahkan kalau di beberapa tempat mungkin Anda lagi iftar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, njukukno air Zam-Zam. Karena kan di posisi Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu duwe lungguh sing penak iku lak istimewa, Pak. Katerima ngadeg ini wedi kelangan. Nah, kadang-kala kita ngambilkan air Zam-Zam dibagekno, itu dapat keutamaan. Atau kita berangkat dari rumah, nggawa kurma dibagek-bagekno, nggawa jajan dibagek-bagekno, atau apalah. Fadlu iftaris shaim, jadi itu keutamaan memberi makan berbuka orang-orang yang berpuasa. Bab berikutnya, fadlus shadaqah, keutamaan sedekah. Nomor 1, as-shadaqatu bisab'i mi'ah hasanah. Sedekah itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Silakan tengok surat Al-Baqarah 261. Nomor 2, as-shadaqatu tarfa'uka ila maqamil muhsinin. Sedekah mengangkat derajat Anda menjadi orang-orang muhsin. Muhsin itu orang yang hobi berbuat baik. Wong apik ngoten, Pak. Di sisi Allah, muhsin. Nomor 3, as-shadaqatu fiha khairu kabirin wa ajrun azimin. Sedekah itu adalah kebaikan yang besar, berpahala besar. Silakan tengok surat An-Nisa ayat ke-114. Nomor 4, as-shadaqatu tudkhilukal jannah min babis shadaqah. Bersedekah atau kebiasaan bersedekah itu membuat Anda dimasukkan pintu namanya pintu sedekah. Ada dialog antara Nabi dan sahabat.
Wong itu lek ahli sodako masuk pintu sodako, ahli puasa masuk pintu royan, ahli jihad masuk pintu jihad. Wes sesuai dengan amalan. Ahli sholat pintu sholat. Sahabat Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, sebetulnya wong iku lek dilebokno satu pintu jane wis sae niku. Aman wis. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Maka Nabi jawab, ini hadis sahih, na'am wa arju an takuna minhum. Oh iya ono sing dipanggil dari semua pintu dan aku berharap itu adalah Anda. Itu sabda Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar yang memang dalam semua cabang amalan beliau itu unggul kabeh. Yang berikutnya, as-shadaqatu tazidul mala barokah. Sedekah itu menambah keberkahan harta. Saya bacakan hadisnya, cepat unik hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak berkurang harta karena disedekahkan. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah seorang hamba itu senengane nyepuro kecuali Allah menambahkan kemuliaan untuk dia. Jadi logika setan, wong iku lek gampang nyepuroan kon dihina ngono menengae. Lek nyepuroan iki malah dimulyakno. Iso balas dendam kok nyepuro. Nah, itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Nomor 6, ma tasaddaqat bihi wal baqi indallah. Yang harta yang disedekahkan itulah yang tetap kekal di sisi Allah. Nomor berikutnya, as-shadaqatul jariyah, sedekah jariyah, ajruha mustamir, pahalanya terus menerus, madama yuntafa'u biha, selama dimanfaatkan. Yang berikutnya, la yadkhula ma'aka qabra illa amalik. Tidak akan masuk bersama Anda ke kuburan kecuali amal Anda. Salah satunya sedekah niki ngancani. Wah, ini nomor 9. Man da'a ghaniyan li shadaqah, siapa yang menyeru mengajak orang yang kaya untuk bersedekah, kana lahu mithla ajrihi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nomor 10. Al-infaqu alal ahli shadaqat bin niyatis shalihah. Memberikan pembelanjaan kepada keluarga, memberikan blonjo nang keluarga itu terhitung sebagai sedekah kalau diniatkan sebagai kebaikan. Dadi lek ana bojone sampean njaluk dhuwit melijo, ojo langsung tek. Bomene. Ojo ngono. Wes kesempatan iki. Gitu. Ya. Anak njaluk dhuwit SPP ngono semangat to sampean, alhamdulillah sedekah. Kemudian nomor 11, shadaqat ghafala anha katsirun minan nas. Ada sebuah sedekah, apa ini? Sedekah yang banyak dilupakan orang. Di sini diperinci, bacaan tasbih itu sedekah, bacaan tahlil itu sedekah, bacaan tahmid itu sedekah, bacaan takbir itu sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, menghilangkan gangguan di jalan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, sholat duha itu sedekah. Maksudnya adalah sedekah itu bisa material giving atau spiritual giving. Termasuk diantaranya adalah tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu, senyum tulus, bukan senyum ejekan loh ya. Itu adalah sedekah. Cuman hendaknya masing-masing orang itu ngerayai jitoke. Wong dititipi donya akeh kok sedekahe mek guyut tok ae. Itu ndak tepat. Itu para jamaah sekalian.
Khusus para takmir, pemakmur masjid, sing paling penting niku sedekah senyum niku. Lah ana wong anyar. Ya, jok kala-kala wong gerejoan. Lah iso masjid niku dikek resepsionis, Pak. Nanti wong-wong anyar iku ana sing menyambut. Wah, alhamdulillah, monggo pinarak sangi pundi jenengan. Jadi orang itu masuk ke masjid enggak terasa asing. Nggih, sing murah senyum, Pak. Yang berikutnya, as-shadaqatu min asbabi sa'atir rizqi. Sedekah itu merupakan di antara sebab-sebab kelapangan rezeki. Cukup panjang. Ini cerita ini dalam Sahih Bukhari. Apik cerita ini. Jadi ono seseorang itu melaku-melaku para jemaah sekali. Saya ceritakan singkat ya, hadisnya dawa nih. Melaku-melaku. Lah kok ada suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa itu cara Arabe hatif. Jadi bahasa Arabe telepon itu ya hatif. Karena telepon itu suara tanpa rupa. Awan itu diperintahkan untuk segala suara. Wan, siramilah kebunnya si fulan. Jenenge disebut. Orang itu kemudian ngrungokno. Maka awan itu diikuti. Sampai awan itu menyirami kebun seseorang. Lah kebetulan di kebun itu ada seseorang yang lagi garap. Ditakoni ambek wong iki. Ini ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Rasulullah. Jenengan paring asma sinten, Pak? Nama saya Fulan bin Fulan. Jenengan ini punya amalan apa? Ya enggak apa-apa, ya bertani ngene iki wis. Maka orang ini singkat kata menceritakan bagaimana pengelolaan Anda di dalam pertanian Anda ini. Maka orang ini menceritakan, tidaklah aku memanen kecuali tak bagi telu. Sepertiga tak konsumsi sendiri, sepertiga tak olah dadi modale meneh, modale pertanian ini, sepertiga tak sedekahkan. Begitu. Dalam Sahih Bukhari itu ceritanya. Ini dinukil agak panjang, singkat kata begitu. Yang berikutnya, musara'atus sahabah ila shadaqah. Kebersegeraan para sahabat Rasulullah untuk bersedekah. Jadi keadaan mambengi tadarus sejak Malik maca at-taubah, saiki maca at-taubah bisa. Dan ayatnya mepodo bisa ndak rungokno. Jadi di dalam surat at-taubah itu ada cerita tentang kesegeraan para sahabat untuk bersedekah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Saya cerita ya Pak ya, dimobilisasi ambek Rasulullah, sobat sedekah. Sahabat Utsman sedekah 100 ekor kuda pilihan. Karena sik kurang, sedekah maneh 100 ekor kuda pilihan. Kemudian beliau mendatangi kamar Rasulullah SAW bersedekah 1000 dinar emas. Sak dinari 4,25 gram. Ping 1000 pinten, Bu? Iso mlebu gatra sampean. Nganti sedekah sak munah kene ya. Satu. Ketika momen itu, di momen ketika Rasulullah memobilisasi para sahabat untuk bersedekah itu, sahabat Abdurrahman bin Auf bersedekah sekian ribu dirham. Nah, nanti ada orang datang membawa segini kurma. Nopo nih, sak sok apa sak gantang kurma. Lah ayat sing sampean waca mambengi Jak Malik, alladzina yalmizunal mutawwi'ina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhu, dan seterusnya itu. Orang-orang yang suka mengejek orang-orang mukmin karena bersedekah sesuai kemampuannya. Jadi ketika sahabat itu datang sedekah kurma sak menten, iku wong munafik ngene. Gak butuh pangeran kayak sak mene ae. Tuhan ndak butuh lek mek didik kayak ngene ae. Ini orang-orang munafik itu mengejek ketulusan seorang mukmin yang bersedekah dan dia hanya mendapati hartanya itu cuma segantang kurma ini tok.
Maka dia bilang, Profesor Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau menjelaskan, ada riwayat orang ini bilang kepada Rasulullah, Rasulullah, kemarin saya bekerja untuk menyirami kebun kurma si fulan. Dan saya mendapatkan upah pada setiap pohon itu sekian butir kurma. Saya mendapatkan 2 kali ginian. Yang sak gini itu sebagai nafkah untuk keluarga saya, dan yang separuhnya itu saya sedekahkan. Jadi separuh hartanya disedekahkan. Nah, para jemaah sekalian, memang banyak sedikit itu sangat relatif. Yang penting kesungguhannya itu. Kesungguhan. Tapi sing apik meneh, wakeh sungguh-sungguh iku apik. Tambah ya ono. Para jemaah sekalian, yang berikutnya nomor 14. Kaifa ta'khudhu ajrus shadaqah biduni taf'iha. Ya napa niki? Oh alah. Bagaimana seseorang bisa mengambil pahala sedekah tanpa dia mengeluarkan harta? Niki ceritanya mek ngeten tok lho. Jadi keadaan manusia itu 4. Keadaan manusia itu 4. Ada orang dikasih ilmu sama harta. Hartanya ini dikelola dengan keilmuannya, digunakan untuk kebaikan seluas-luasnya. Ini orang dengan a'lal manazil, kedudukan paling tinggi. Ada orang nomor 2, atine apik. Atine apik, dia berilmu, atine apik. Lek ana wong sedekah iku atine terbersit. Semunggo aku ambek Allah Ta'ala dikasih harta seperti fulan, saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan si fulan. Maka orang ini dengan baiknya niatnya itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Begitu para jemaah sekalian. Bisa Anda setulus itu. Jadi lek ana kancane sedekah nu seneng melok seneng, alhamdulillah. Tapi gak digawe-gawe lho senenge. Gak digawe-gawe lho. Seneng temenanan. Suwar tulus temenanan, seneng. Nah, orang seperti ini pahalane padha, Pak. Yang ketiga, gak duwe ilmu, duwe donya. Wis gawe sing elek-elek tok wis pokoke. Dampak kerusakannya luar biasa. Gak duwe ilmu, duwe donya, tapi dampak kerusakannya luar biasa. Yang keempat ini yang paling elek. Gak duwe ilmu, gak duwe harta, tapi menginginkan melakukan perbuatan orang ketiga tadi. Ya podo, dengan buruknya niat dan keinginan dia itu, dia berderajat rendah seperti orang yang ketiga. Yang berikutnya, as-shadaqatu taqiyatu harron nar. Sedekah itu pelindung dari panasnya neraka. Ini sudah sering. Afdhalus shadaqat, afdalu ini an Hakim ibni Hizam, dari Hakim bin Hizam, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shadaqat. Nabi ditanya oleh seseorang tentang sedekah, ayyuha afdal, manakah sedekah yang paling utama? Qala ala dzirrahim al-kashih, kepada orang yang masih punya ikatan kekerabatan dengan kita. Jadi digoleki dulur-dulur sing gak mampu, silakan tengok surat An-Nisa ayat ke-36. Ruang lingkup kalau Anda mau bersedekah. Goleki wong-wong cedek dhisik. As-shadaqatu 'alal hayawan, bersedekah kepada hewan. Jadi seseorang itu memberi minum kucing, memberi minum burung peliharaannya, memberikan minum ternaknya, itu dihitung sebagai sedekah. Nabi bersabda, pada setiap hewan yang memiliki jantung yang basah, Anda memberikan makanan kepada dia, maka itu terhitung sebagai sedekah. Cuman kudu hati-hati, gak punya kemampuan mengelola ingon-ingon, terus gak usah ngingu-ngingu, wonge lalian, terus wonge senengane dolen. Wah, wis
burung dikongkon poso terus ditutup, gak bebas mencari makan, ya mati. Ya. As-shadaqatu 'alal muslimin bitaf'il adza anhum. Bersedekah kepada umat Islam secara umum itu adalah dengan menolak gangguan atau petaka yang berpotensi mencelakai mereka. Dalan bolong, kemudian kerikil, pertelon atau enggo-enggoan. Pokoknya sesuatu yang berpotensi membahayakan orang kita hilangkan, itu juga sedekah. Terus ziyaratu ajur shadaqah ma'a mururiz zaman. Apa iki maksudnya? Wala. Jadi ada jenis-jenis sedekah tertentu yang Allah menerimanya, kemudian menumbuh kembangkan sedekah itu sampai besar, sebesar gunung. Jadi ada orang itu karena bagus niatnya dalam bersedekah, sedekahnya kecil, ketulusannya itu membuat dia sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pahalanya dilipat gandakan sampai sebesar gunung gitu. Nomor 20. Man tasaddaqa ala man la yastahiqu wa huwa la yadri qubilat shadaqatuhu. Bersedekah kepada orang yang tidak tepat menerima sedekah tapi dia tidak tahu, maka sedekahnya itu tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Terus berusaha mencari orang yang berhak menerima sedekah, kok sing nerima gak tepat, gak usah gelo Pak, gak usah gelo. Di sini wa huwa la yadri, dia tidak tahu siapa sebenarnya dia itu yang menerima sedekah itu. Misalnya orang nakal, misalnya perampok, kalau contohnya itu begitu di sini, maka itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 21. As-shadaqatu 'alal mu'sir taisiru umurika wa tukhaffifu hisabaka. Ini sedekah paling hebat ini. Bersedekah kepada orang yang terlilit utang kepada Anda dengan membebaskan sebagian atau seluruh piutang Anda, maka itu akan menjadi pemudah urusan Anda di akhirat dan meringankan hisab Anda. Jadi di sini ada cerita. Ada seseorang itu mendapatkan kemuliaan di akhirat, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Lu awakmu kok capek naik? Dia bingung. Saya sendiri juga tidak tahu punya amalan apa. Maka dicari-cari, terjadi dialog begitu. Nabi SAW menceritakan orang sebelum kita. Sebenarnya kamu punya amalan apa? Selidik punya selidik. Tidaklah saya melepas karyawan saya kecuali saya berpesan, kalau menemui orang yang susah untuk melunasi piutangnya kepada saya, tajawaz anhu. Wis nganu ae, kayak ono kelonggaran. Kelonggaran itu bisa berarti pembebasan sebagian piutang atau seluruhnya. Silakan tengok surat Al-Baqarah 280. Nah, gampang loh Pak. Hafal-hafalan nih. Surat Al-Baqarah 280. Nah, itu termasuk bersedekah juga. 22. Shadaqat lam ta'lam biha kutibat fi mizani hasanatik. Sedekah seseorang yang tidak tahu kalau dia itu lagi bersedekah. Napa contohnya, Pak? Nah, niki. Ini dulu paman saya tebune liyane dicolong tanggane. Gedange gak tahu kok bersempat memanen, balapan ambek tanggane Tegal. Nah, ini hadis ini perlu tak baca. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yaghrisu gharsan, menanam satu tanaman. Illa kana ma ukila minhu lau shadaqah. Tidaklah apa yang dimakan oleh orang itu terhitung sebagai sedekah dia. Wa ma suriqa minhu lau shadaqah. Yang dicuri orang itu terhitung sebagai sedekah dia.
Wa ma akala sabu minhu fawalau shadaqah. Yang dimakan binatang itu terhitung sebagai sedekah. Wa ma akala thair sing dicucuki manuk itu terhitung sebagai sedekah. Wala yarzauhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Ya sama, sing dicucuk uang itu sedekah. Cuman kan lek pisang kepok wis dienteni ngono terus disiki wong lak rontok geloe didik wae. Mengikhlaskan setengah kopling ya. Para jamaah sekalian, jadi itu sedekah tanpa sadar itu ada memang. Ya begitu itu tadi hadisnya. Man tasaddaqa amaman nasi liyaqtadu bihi law mithla ujurihim. Siapa yang bersedekah dan dinampakkan kepada orang banyak supaya dia menjadi pionir kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Jadi tidak serta-merta orang bersedekah menampakkan sedekahnya itu bisa dituduh dia tidak ikhlas. Oke ya, itu hadisnya panjang, saya skip. 24. At-tanafusu fit ta'at, berlomba-lomba di dalam taat. Intinya ngeten. Ini ceritanya ngeten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadapi wong-wong sing miskin. Orang-orang miskin itu dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advice, kasih saran. Maca tasbih iku sedekah, maca tahlil iku sedekah, wiritan sing akeh iku sedekah. Ternyata orang-orang miskin ini datang kepada Rasulullah lagi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang yang memiliki kekayaan itu memborong semua sedekah. Memborong semua sedekah. Mereka itu sholat seperti sholat kami. Mereka itu melakukan ibadah seperti kami. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Oke? Kemudian Nabi menyarankan untuk itu tadi, zikir-zikir tadi itu. Orang-orang kaya juga ikut seperti itu juga. Maka Nabi SAW bilang, ya wis, gak usah iri sampean. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi lek ono misalnya sudah orang itu kaya raya, si ahli sedekah ya si ahli zikir, ya tidak masalah. Tidak masalah. Nomor 25. As-shadaqatu tukaffiru dzunub wa tamhul khotoya. Bersedekah itu penghapus dosa dan penghapus kesalahan-kesalahan. Yang berikutnya, fadlus jam'is shadaqat wal amalu 'alaiha. Wah, keutamaan menghimpun sedekah dan bekerja di dalam pengumpulan sedekah. Di sini hadisnya begini para jamaah sekalian. Innal khazinal muslim al-amin alladhi yunqidhu. Al-khazin itu bendahara. Bendahara. Orang yang bertugas menghimpun sedekah kemudian mencatatnya, kemudian dia melaksanakan tugas distribusi harta itu dengan baik, maka dia dan terpercaya, dia itu kredibilitasnya terpercaya, maka dia terhitung seperti orang yang berinfak pula. Jami'us shadaqat lahu mithlu ajril mujahid fi sabilillah. Orang yang menghimpun harta sedekah, petugas zakat maksudnya, dia itu seperti al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Baik, yang berikutnya fadlul ithar wal muasah, keutamaan memprioritaskan kebutuhan orang lain meskipun diri sendiri butuh. Ya, itu silakan tengok surat apa Pak? Surat Al-Hasyr ayat nomor 10 nomor 9.
Sifat orang-orang Ansor itu begitu. Fadlu shadaqasir, keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Niki ditutukaken apa mboten? Pertanyaannya wis. Ada? Pertanyaan? Monggo. Pembebasan hutang itu apakah yang menghutang itu apakah memberitahukan kepada orang yang dihutangi untuk membebaskan itu mendapatkan pahala gimana? Hambut? Para jamaah sekalian, coba wong utang piutang itu akad muamalah kadangkala tertulis dan memang sunnah tertulis. Lah ngoten sih? Kadangkala praktek di negeri kita itu pembebasan hutang setengah kopling, setengah ikhlas. Ngomongin gini ki jero batin. Ya, lek disaur alhamdulillah, gak disaur ya wis. Hah? Lah dari mana orang yang berhutang kepada Anda itu tahu kalau Anda sudah mengikhlaskannya? Bukankah yang lebih baik, Pak, wis ya, timbangane sampean lek ketemu aku melayu-melayu, kayak delok pojokane mobil gue sampean langsung mencari jalan alternatif. Hah? Nah gitu loh. Gawane wong sing berhutang itu loh gitu Pak. Ngono ae wis, kok Tom and Jerry pokoknya wis. Maka daripada kucing-kucingan ngene iki penak wis. Sampean mampu apa ndak nglunasi? Tak kayak tempo 3 bulan kas. Dah? Setelah 3 bulan kok sik gak ono komitmen nyaur, ya wis tak bebasno separuh. Lah, ini silahkan melihat kondisi lawan Anda itu. Orang yang punya piutang kepada Anda itu. Lek memang penggaweane, nah iki sing repot. Nah, angel Pak ini, Pak. Angel ini. Sebab dalil untuk orang yang berhutang itu beda ambek dalil untuk orang yang menghutangi. Saya tunjukkan ya Pak ya. Bagi orang yang berhutang, lek gak kepepet ojo berhutang. Lek wis duwe kemampuan melunasi dan jatuh tempo Anda tidak melunasinya, hadis Nabi bilang begini, matla'ul ghaniyu zulmun. Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu melunasi itu adalah kezaliman. Oke? Maka kalau Anda secara sengaja niat gak melunasi dan sudah jatuh tempo, kebaikan-kebaikan Anda diambil oleh Allah Ta'ala, diberikan kepada orang yang menghutangi. Nah itu penekanan untuk orang yang berhutang. Ojo gampang utang-utang. Sekarang yang menghutangi, kalau Anda memang dikasih kelapangan rezeki oleh Allah Ta'ala, lek disambati wong, silakan. Anda mau menghutangi juga silakan, mau bersedekah silakan. Oke? Kalau sudah jatuh tempo, kok Anda melihat orang itu belum mampu, ini kanggo sing ngutangi lho Pak ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah 280 Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang memiliki piutang kepada Anda itu dzu usratin, di dalam kesulitan, fanadhiratun, berilah tempo ila maisarah, sampai dia memiliki kelonggaran. Wa an tasaddaqu, jika engkau mau bersedekah, entah membebaskan setengah atau semua piutang Anda, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui balasannya di sisi Allah Ta'ala. Sik guru mari nih Pak. Orang yang sudah jatuh tempo piutangnya kepada orang lain, kok dia memberikan tempo mundur, maka dia mendapatkan pahala sedekah seperti sejumlah dia menghutangi itu. Begitu para jemaah sekalian. Lek sing praktek seperti jenengan tadi itu repot. Itu namanya ikhlas setengah kopling.
Ka ono niku, Pak. Yo lek disaur alhamdulillah, gak disaur ya wis. Tapi kebanyakan itu Ustaz. Ya jangan begitu kalau Anda. Tekani ae. Tekani ae. Lho wong sing penggaweane iku Mas yo. Saya pernah tes case. Utangnya sekian puluh juta itu. Tak coba sih 70% ini tak bebas no. Ya tak bebas no 70%. Sing 30% tak kayak tempo setahun. Dasar jen penggaweane. Gaya hidup gak berubah, gak disaur ya. Ganti presiden telu gitu. Ayo. Ya apa jadi kan? Tapi harus disampaikan. Hah? Ya disampaikan, Pak. Jadi padha penak. Yang orangnya aja enggak ketemu. Wah, niku kasus lain. Kasus lain. Lu banyak kasus-kasus itu, Pak. Wong moro-moro ngilang diutang itu ada yang mencari kelonggaran, menunjukkan kesungguhan. Terus setelah sekian tahun teko, "Oh, ting lunasi utang, Cak." Wah, ada begitu loh, Pak. Saya ketemu orang seperti itu. Ada sing tiba-tiba belus. Lah donya iki sing belus iki luwih akeh. Gitu loh, Pak. Wis pokoke ngeten lho. Utang piutang itu hati-hati. Kalau memang potensial merusak silaturahim, wis butuhe piro sih? Lek iso dibantu ya dibantu, lek gak wis ngomong gak. Saya ada kerusakan jamaah masjid, ceritane ngene. Lah iya Ustaz, waktu teko golek utangan nang aku iki waktune petang menit langsung tak cairno. Aku nagih iki lho petang wulan gak mari-mari bisa. Jadi perjuangan nagih ternyata itu luar biasa. Dan kalau Anda tiba-tiba gak iso nagih, wis aja kadek ngutangi wong. Gegeran lebih bojone sampean kok salah. Sampean iku Mas ngono salah. Wis ya. Waduh. PhD di bidangnya rupanya. Gitu, Pak. Jadi kalau Anda memang gak bakat nagih, ojo wis, Pak. Karena ilmu nagih ya gak gampang. Gak gampang. Sing iya iku malah gegeran ambek internal. Wis napa malih, Pak? Dan memang itu ujiane wong berharta. Orang berharta itu, Pak, ya, ujiane iku proposal iku tutuk kanca TK, tutuk kanca SMP, tutuk kenalan ado, tutuk rodok setengah kenalan. Wis kuat teko kabeh. Gitu, Pak. Lek gak kuat-kuat itu ya waduh. Ya Allah. Ya. Itu magnetnya itu begitu. Nah, jadi orang itu semestinya gak gampang utangan itu sing bener. Wong dongane wingi niku lho. Wonten yang lain? Kalau misalkan lagi nanam padi di sedang orang habis itu sedekah. Lebih sedekah. Aki iki mek ro sing ngene iku yo. Jadi ono petani-petani galak di daerah Tuban. Kayak setrum. Yo. Waduh iki lek menungso kesandung kesetrum nang sawah ngono. Ya. Iya, itu saya pernah iku akeh setrum iki. Bahaya niku. Oke, kalau kena hama wereng ya apa ya iki jenenge musibah. Musibah mungkin pahalane itu diperoleh bukan dari niat bersedekahnya nang wereng bukan. Tapi sedekah nang wereng. Ya iku pahala sabare nerima musibah iku. Mang ya Allah, pada apa yang menimpaku ini ya Allah, aku berharap pahala darimu ya Allah, berilah ganti dengan yang lebih baik. Ngono ae. Begitu. Ya Allah. Napa Bu? Nggih, monggo Bu. Nggih. Nggih.
Doa. Ngeten Bu. Yang namanya sebaik-baiknya hamba Allah Ta'ala yang berpuasa itu adalah ajaluhum fitran. Sing paling bersedekah, sing paling bersegera untuk membatalkan. Long sekedar membatalkan itu. Mungkin dengan sehisap banyu. Dibatalno dhisik. Lah memang momen krusial ketika berdoa itu adalah ketika buka puasa bersama. Iku akeh laline, apalagi jumlah weci ini terbatas. Wong akeh. Sing paling enak ya nopo? Diajak aja, dikoordinir. Mari kita membatalkan, setelah membatalkan kita jeda 2 menit donga hajate dewi-dewi. Niki sing paling enak ngoten. Karena itu momen diijabahnya doa. Kita praktekkan nanti ya. Atau bisa begini, sebelum azan berkumandang, kajian sudah diselesaikan, kita berdoa. Niku nggih saged. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabb. Subhanallah. Pada ini Pak Aziz.